Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz Nataki yang saya sangat cintai. Mic-nya boleh lebih dekat lagi? Deketin. Ya. Nah, kurang gede. Perkenalkan, nama saya Supri, saya dari Jakarta, Pak. Izin bercerita sebentar sebelum masuk ke pertanyaan. Saya ini dari 6 bersaudara, Pak Ustadz. Kami dilahirkan di sebuah kota Jakarta yang cukup keras, yaitu Tanjung Priuk. Keras hidupnya ya? Iya. Dilahirkan di Jakarta. Iya, iya Kak. Di Gang Kelinci bukan? Bukan, itu lagu ya? Kemudian, maaf Pak bercanda. Iya, singkat cerita, saya ini anak keempat dari 6 bersaudara, Pak. Ibu saya lagi sedih. Tenang. Butuh waktu. Bang Supri butuh waktu, kita support. Boleh tepuk tangan Bang Supri. Semangat. Bismillah. Ya, gini Ustadz, saya ini anak keempat dari 6 bersaudara. Kebetulan pada umur sekitar 4 tahun, saya ditinggal oleh ayahanda saya. Dan alhamdulillah kami bisa hidup dengan 6 bersaudara itu dengan ekonomi yang cukup pahit ya, bisa dibilang. Ibu saya itu mendapat cobaan seperti yang tadi Ustadz bilang, Al-Baqarah 214. Pertama dia mendapat cobaan zulzilu ya Pak Ustadz. Cobaan apa? Zulzilu, perasaan. Jadi ditinggal suaminya pada saat kami masih kecil-kecil. Ibu saya sedang hamil adik saya yang kembar. Saya masih berumur 4 tahun. Dan kakak tertua saya itu masih sekitar 1 SMP deh Ustadz. Nah, singkat cerita, kita tetap melanjutkan kehidupan kita dengan kehidupan yang cukup keras. Muncullah Al-Baqarah kembali Pak Ustadz 214, yaitu ujian zuhro, harta. Ibu saya banting tulang dengan kakak saya. Saya juga sempat mengalami pahitnya kehidupan. Dulu kami sangat, bisa dibilang sangat miskin Ustadz. Dan sekarang alhamdulillah masih. Aduh, udah sedih. Saya udah kayak gini-gini. Iya, udah gini-gini. Dia pinter ya. Iya. Ngaduk-ngaduk perasaan orang ya. Iya ini. Jangan begitu. Bagus, luar biasa. Iya. Bang Supri, terus Bang, gimana Bang? Semangat Bang. Alhamdulillah kami bisa survive berenam, kami 6 bersaudara. Ibu saya bisa membesarkan kami semua dengan kami disekolahkan, dan alhamdulillah sekarang kami sudah tumbuh dewasa semua. Bisa dibilang dari 6 bersaudara kami cukup berhasil lah dalam sebuah pekerjaan. Dan lanjut kehidupan kami Pak Ustadz, muncul lagi nih Pak Ustadz Al-Baqarah yang terakhir, yaitu ujian fisik. Dari tadi Al-Baqarah ya, luar biasa ya. Iya keren ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Sesuai tema kita hari ini Pak. Kalau yang Alif Lam Mimnya ada? Al-Baqarah ayat terakhir. Iya, enggak. Al-Baqarah 214 muncul lagi Pak Ustadz, yaitu basa, ujian fisik. Oh, basa. Iya, Fisik. ibu saya itu tahun 2023 kemarin dinyatakan sakit yang cukup parah ya, jantung, komplikasi lah intinya. Jadi sudah komplit nih Pak. Pak Ustadz. Boleh. Pak Ustadz, jangan boleh. Pak Buni. Maksudnya Pak Buni. Oh. Pak Buni. Nggak mau. Ya boleh. Cukup komplit ya Ustadz, ujian yang didapatkan oleh ibunda saya, dan qadarullah Ustadz
pada tahun 2024 kemarin di bulan Februari ibu saya meninggal dunia, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya mau tanyakan gini, Ustadz, sejak bulan Februari kemarin sampai saat ini ada 2 pertanyaan sih. Pertama, saya ingin melanjutkan bakti saya kepada ibunda saya. Gimana caranya itu, Ustadz? Sedangkan ibunda saya sudah tiada. Melanjutkan apa? Bakti sama orang tua. Oh ya, gimana cara berbakti sama ibu setelah ibu wafat ya? Iya. Terus yang kedua, Ustadz, semenjak bulan Februari kemarin sampai sekarang ini, selama saya sholat atau melakukan ibadah lainnya itu, Ustadz, saya jadi tidak khusyuk. Maksudnya bukan terfokus pada ibadah saya, tapi pemikiran saya selalu terbayang-bayang dengan jasa-jasa ibu saya. Yang saya mau tanyakan, apakah ibadah saya itu sah atau berkurang pahalanya atau seperti apa, Ustadz? Dan saya takutnya dengan sifat saya yang seperti ini, ibunda saya tuh malah jadi sedih di alam kubur sana. Biasanya alasan untuk bangkit itu adalah orang-orang yang tersayang dalam hidup kita. Bisa pasangan, bisa anak, itu yang bikin kita kuat, itu yang bikin kita bertahan, bahkan sampai bisa survive atau bangkit dari sebuah keterpurukan. Jadi Bang Supri udah punya pasangan, udah punya anak, artinya sebetulnya udah punya alasan yang sangat cukup untuk tegar, tabah, bertahan. Sekarang kan tinggal masa rasa-rasa kehilangannya, udah pasti semua orang punya itu ya. Bahkan dulu ketika saya kehilangan ibu dalam musibah tsunami, yang bikin saya punya rasa guilty feeling sampai sekarang itu adalah 6 bulan sebelum tsunami harusnya saya udah pulang ke Indonesia. Tapi saya nggak pulang karena habis wisuda nunggu ijazah dulu. Jadi karena saya ngerasa kalau udah pulang susah balik lagi karena bukan orang kaya juga. Jadi saya bilang ke emak, abang tunggu 6 bulan lagi ya pulangnya ya karena mau ngambil ijazah. Ini udah wisuda sih, tinggal ngambil ijazah nanti baru pulang. Oh ya nak, jadi kamu nggak bisa pulang sekarang? Nggak bisa mak gitu. Padahal ibu saya berharap saya pulang langsung. Udah kangen gitu, karena udah 4 tahun merantau nggak pernah pulang. Nggak taunya Desember tsunami dan ibu saya kegulung ombak sama kakak saya, terus kayak ketemu di pekarangan rumah, dikubur secara massal. Itu tuh harusnya saya bulan Januari udah pulang, karena bulan Januari awal tuh beres ujian langsung dikasih ijazah. Ujian-ujian adik-adik kelas kita langsung dapat ijazah. Tapi karena saya nunda Desember tsunami, Januari dapat ijazah, kan cuma selang beberapa minggu doang ya. Itu rasa guilty feeling itu luar biasa, kayak nyalahin diri sendiri. Kalau aku pulang mungkin udah sempat untuk nyenangin ibu walaupun sebentar dan segala macam. Nah itu rasa itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada lah. Apalagi pengen membahagiakan emak. Ini ceritanya Supri dari kecil emak itu yang berjuang membesarkan mereka dari kehidupan yang sangat sederhana, susah, tapi anaknya jadi semua, sukses semua secara pendidikan dan mungkin finansial juga insya Allah. Pasti ada rasa pengen membahagiakan setelah masa-masa beratnya ibu berjuang. Tapi tahukah kita, Allah lebih tahu bagaimana membahagiakan orang yang kita sayangi daripada kita. Kita berbaik sangka sekarang ibu itu udah dapat taman-taman surga di alam kuburnya, Supri. Karena kuburnya orang beriman itu raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Maka ibu itu lebih bahagia di sana daripada di antara anak-anaknya kalau menurut Allah. Cuman kita sebagai anak-anak dan keterbatasan kita merasa bahwa dia lebih layak bersama kita daripada bersama Allah. Allah lebih tahu dia lebih layak di sisi siapa. Setelah dia lelah berjuang, kemudian dia bahagia anaknya udah pada sukses, sekarang anaknya harus berbagi cinta dengan keluarganya masing-masing, saatnya ibu bahagia di sisi Allah. Dan itulah cara Allah yang terbaik buat ibu. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara berbakti pada ibu? Sederhana, doa, ziarah kubur yang sering, beramallah dan niatkan untuk ibu juga. Setiap ngaji, setiap sedekah, setiap melakukan kebaikan. Kalau misalnya ibu punya hutang puasa, bayar hutangnya dengan membayar fidyah setiap bulan Ramadan. Supri dan keluarga berenam ini coba patungan rame-rame. Sebulan
Kan kita nggak pernah tahu ya orang tua kita dulu karena mungkin belum terlalu kenal agama, pernah ninggalin puasa karena dia mungkin apa, atau mungkin ninggalinnya karena haid tapi nggak sempat dibayar karena satu dan lain hal. Nah kita anak-anaknya tuh dihitung aja secara garis besar, nggak perlu detail juga. Saya setiap bulan Ramadan pasti ngebayarin puasa ibu saya dengan bayar fidyah full sebulan. Pasti, kalau nggak saya, adik saya kita ganti-gantian atau kita patungan berapa ewang gitu ya. Misalnya satu orang ngasih 5. Jadi sebulan itu full 30 hari buat ibu, 30 hari buat ibu. Siapa tahu ibu ada ninggalin puasa dan nggak sempat dia ganti, udah kebayar. Karena puasa itu hutang, harus diganti. Anaknya yang menggantikan dengan bayar fidyah. Cuman sekali makan kok, nggak berat kok gitu. Berapa sih? Wah, nasi Padang 25.000 ya. Kali 3 750.000, bener nggak? 750.000 sebulan misalnya. Ya udah 750.000 kita keluarin buat ibu. Insya Allah itu setiap tahun itu dia udah kayak puasa. Nggak ada hutang lagi dengan Allah. Doa, beramal solih, bayar puasanya. Kalau ada rezeki umroh, supri umroh dulu, beres umroh pergi lagi ke Tanim. Niatin untuk ibu. Saya setiap umroh pasti ngumrohin ibu sama kakak saya yang meninggal tsunami. Apalagi kalau Ramadan kayak kemarin. Kan umroh Ramadan lebih utama kayak haji kan. Itu saya umroh sendiri dulu, kadang-kadang malah nggak umroh sendiri lagi karena saya udah sering umroh ya. Berangkatnya ya niatin aja buat ibu. Nanti setelah ibu saya berangkat lagi ke mikotnya buat kakak. Setelah buat kakak buat ayah. Jadi saya sering bolak-balik umroh karena mengumrohkan orang-orang yang saya sayangi. Itu cara kita bahagiakan mereka di akhiratnya. Bagaimana kalau misalnya sering keinget pas lagi sholat. Kalau pas ingat lagi sholat, niatin aja gini, saya harus khusyuk biar habis sholat saya bisa doain ibu. Atau pas lagi sujud bisa doain ibu. Jadi pas ingat lagi sholat doain dia. Kapan? Pas sujud. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nanti beres sholat kalau tadi kerasa nggak sempurna doanya karena emang nggak hafal-hafal banget, pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah selesai sholat, ya Allah ampunkanlah ibu saya, lapangkan kuburnya, jadikanlah dia ahli surga, bla bla bla. Doain, itu cara kita mengingat orang tua kita. Ziarah kuburnya. Kenapa? Orang yang meninggal itu kayak orang yang hidup, minta dikunjungin. Makin sering kita kunjungin, dia makin bahagia. Nah dulu kalau masih hidup kita kunjungin datang rumahnya. Kalau sekarang mengunjungi datang kuburnya. Nanti doakan dia di alam kubur. Salah satu ayat yang bagus dibaca ketika kita ziarah kubur itu adalah surat Al-Mulk. Kenapa? Kalau hadisnya, fadilah dari surat Al-Mulk itu adalah sebagai penolong kita di dalam kubur. Jadi baca.